Kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan di kesempatan sore hari ini masih Engkau beri bagi kami untuk bersekutu bersama jemaat-Mu. Kami rindu akan berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, supaya kita menjadi berkat dalam kepribadian. Kita baca dari kitab Roma pasal 15, mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Nanti dilanjut dari yang membaca episode tadi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk menunjukkan maksud-maksudnya seperti Aaron tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menunjukkan maksud dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Israel akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dari dulu sampai sekarang yang namanya persoalan, permasalahan sudah ada. Dan sumber dari masalah juga tetap itu-itu aja. Hanya saja penampakannya atau perwujudan dari sumber masalah itulah yang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Namun kalau sumber masalahnya atau akar masalahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Apa itu yang menjadi sumber masalah atau akar dari masalah? Kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai ayat 17, di sana diberitakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yohanes memberitakan kepada kita ada 3 akar masalah yang itu aja dari zaman ke zaman. Apa itu? Tadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, kalau kita lihat juga di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, apa itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu juga sampai sekarang yang menjadi persoalan. Jadi
keinginan daging itu, itulah yang menjadi sumber sehingga terjadi ada kedengkian, kebencian, dan selanjutnya. Dan yang kedua yang menjadi akar masalah tadi, keinginan mata. Kalau dahulu kala, karena beda zamannya dan kehidupannya dibandingkan dengan kita sekarang, pada umumnya mata manusia di zaman itu lebih banyak melihat kekurangan orang lain. Makanya pernah Yesus berkata, ada selembar di mata orang lain itu langsung kamu lihat, tapi sebesar balok di matamu tidak kamu lihat. Mata waktu itu masih lebih banyak ditujukan melihat kekurangan orang lain sehingga menimbulkan persoalan. Mungkin di zaman kita sekarang ini keinginan mata yang menimbulkan masalah sudah berbeda. Apa perbedaannya? Karena canggihnya zaman sekarang, mungkin kita malam-malam tidur, tiba-tiba kita lihat handphone kita, ada di situ makanan. Kita lihat ada makanan, kita jadi pingin makan. Mungkin kita juga jadi pergi cari makanan. Atau mungkin sesungguhnya tidak ada rencana mau beli baju dan sepatu. Tapi pas kita lihat katalog-katalog tadi, yang tadi kita sebelum acara itu, maka ada pesanan. Aku beli inilah, aku yang inilah, yang inilah. Atau mungkin kita lewat dari pajak, kita lihat tergantung di situ ada baju, ada ini, ada itu. Aku ingin inilah, inilah. Keinginan mata banyak atau sering sekali di zaman kita sekarang juga menjadi sumber permasalahan atau persoalan. Tadi yang ketiga, keangkuhan hidup. Karena keangkuhanlah yang mendorong seseorang sehingga dia merasa lebih tinggi, lebih hebat dibanding orang lain. Ketika seseorang merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih cantik, lebih menguasai dan lain-lain, maka dengan sendirinya dia akan anggap remeh dengan orang lain. Apabila sudah anggap remeh dengan orang lain, maka yang terjadi adalah permasalahan atau perpecahan. Sekaitan dengan itu, kalau kita baca judul dari perikop kita ini, di atas dituliskan orang yang lemah dan orang yang kuat. Kepada kita yang oleh karena apapun sehingga timbul perpecahan, perbeda-bedaan, persoalan, permasalahan di tengah keluarga, permasalahan di tetangga, permasalahan di pekerjaan, permasalahan di gereja dan di mana-mana. Karena permasalahan itu adalah hanya wujud yang berbeda. Tadi kalau akar masalahnya dari dulu sampai sekarang tetap sama, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka untuk menghindari itu, agar kita boleh menjadi berkat sesuai dengan tema di minggu kita, menjadi berkat dalam kepribadian. Agar kita semua tidak menjadi bahagian dari masalah, tapi kita semua bahagian dari solusi, menjadi sumber saluran berkat bagi sekeliling kita. Kita sebagai orang tua harus menjadi saluran berkat bagi anak-anak kita. Kita sebagai anak juga menjadi bagian dari solusi atau sumber berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Menjadi sumber berkat Tuhan juga di kampung kita, di gereja kita. Apa yang harus kita lakukan? Dalam teks ini, Paulus berkata kepada kita, ayat 7 dikatakan, terimalah satu akan yang lain. Kerukunan, kesatuan hati, itulah bahagian dari berkat Tuhan yang diberikan kepada kita semua, yang harus kita kelola dalam diri kita. Maka karena itulah, kalaupun kita semua berbeda-beda, tidak ada yang sama. Meskipun di satu rumah, satu bapak, satu ibu, ada misalnya 3 anak, itu pun berbeda-beda. Yang kembar sekalipun tetap berbeda. Apalagi kita memang yang berbeda latar belakang, berbeda umur dan pendidikan. Tapi kalaupun kita berbeda-beda, di kita semua
ada berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Maka itu yang harus kita kelola agar terjadi kerukunan, untuk menciptakan kerukunan. Kalau dikatakan di sini sebab untuk menciptakan kerukunan, terimalah satu dengan yang lain. Apabila kita bersedia menerima satu dengan yang lain, kalaupun ada perbedaan, maka kerukunan akan tercipta di tengah-tengah kita. Apabila suami istri di tengah-tengah keluarga saling menerima, saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka di keluarga itu akan tercipta kerukunan. Bila tercipta kerukunan, di Mazmur 133 itu ayat 3 dikatakan, kesanalah berkat Tuhan perintahkan. Idama dengan nai doh sonang nai molo gui ini sahut benak nama hahamaranggi indah di kesar-kesar itu ayat saya 1 alangkah indah dan baiknya apabila kita bisa hidup dengan rukun. Di ayat 3-nya dikatakan, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apabila kita mengupayakan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kita, apakah itu di keluarga, apakah itu di kampung kita, di pekerjaan kita, atau di gereja, atau di mana pun kita, maka dengan sendirinya berkat itu akan Tuhan perintahkan datang kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pertama, terimalah yang satu dengan yang lain. Untuk menerima satu dengan yang lain, Paulus menggambarkan di sini sama seperti Kristus. Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus yang adalah Tuhan yang tidak berdosa. Dia mau bersekutu dengan kita yang berdosa. Setelah dosa, manusia berseteru dengan Tuhan. Itu dituliskan di kitab Kejadian itu. Padamu jelma itu dosa, gabi adong kolangna. Kita berseteru dengan Tuhan. Kristus yang adalah Tuhan, pengantara di antara kita, dia mau turun ke dunia menjadi seperti manusia, seperti orang berdosa padahal tidak berdosa. Untuk apa? Untuk menciptakan kerukunan, lawan perdamaian. Demikianlah sikap kita orang Kristen. Kita harus bersedia merendahkan hati, mengosongkan diri demi terciptanya kerukunan. Tercipta kerukunan, tadi semua kita sudah mengetahui bahwa oleh kerukunan yang ada di tengah-tengah kita, maka berkat Tuhan, berkat itu Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi tidak perlu kita mengejar apa yang bisa datang sendiri. Rupanya berkat itu datang sendiri kepada kita. Pernah melihat kita mengalami pasu-pasu, tak sendiri pasu-pasu habis. Rosak itu habis pasu-pasu itu kita. Hanya saja syaratnya kita harus ciptakan kerukunan. Untuk menciptakan kerukunan, kita harus saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Cara agar bisa menerima antara satu dengan yang lain, mari kita ikuti seperti Kristus yang bersedia berkorban demi perdamaian. Semuanya itu memungkinkan kita. Ya, 9 dikatakan, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Tuhan menunjukkan, Yesus menunjukkan bahwa berkat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semuanya bangsa-bangsa, termasuk untuk kita. Jadi kita harus mengupayakan kerukunan itu tadi. Rupanya dampaknya bukan hanya dalam kehidupan kita secara berkeluarga, atau hanya di kita yang satu mulia. Rupanya ada dampaknya juga di luar kita. Mungkin orang lain akan
melihat Tuhan lewat kerukunan kita. Mulu lang kompak kita hakayo, jelas doh sudah tetangga pe, terpasu-pasu nasi yang beri kebunyi halakon nama si itu. Kita ada nasi dari Tuhan ini lewat kekompakan. Mulu kompak kita harap Kristen ada di Suramu, juga mau hopar balok tapi diberi, halakon dong. Jadi pasu-pasu ini kan diingkar tahapit, mulu tung tempat tu paadong hadamium hasadaum buat nasi Roma. Kedua pe, dahulu dia kita, kebelas doh malasiga dapat pasu-pasu nasi Tuhan ini. Alamat hiti sian parangeta, na saya marsakap lahu pasu-pahun hasadaum, na saya marsakap puhama asa dumingkan perluruan, marsia juan. Do saya masih di mabai di dumingkan halap de do dari jadi tanah mengudu para hotel di bering nasinya. Maka Paulus berdua dia terakhir dikatakan ayat 13 tadi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini ada kata semoga. Semoga Allah sebagai sumber pengharapan memenuhi segala sukacita kita. Itu artinya Paulus masih berharap. Teks ini masih berharap dari kita, semoga Allah itu menjadi sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber iman, kekuatan bagi kita. Kalau masih mengharap berarti masih ada yang harus kita upayakan di sini. Memang menciptakan kerukunan itu, mengupayakan perdamaian itu tidak gampang, pasti susah. Musuh yang paling berat kita lawan untuk menciptakan kesatuan kerukunan adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Au marsoal nama hahamaranggi, menang marsoal nama tetangga, menang marsoal nasihat istri, belagi kita harap badak, atau domat dom, bahwa kau percuma, diri tahun mau memulai berdungu tanah orang itu tahu. Solo aku ketahui atau sama ini. Jadi menaduh diri tahu hilang guna tahu. Tidak ada semoga Allah sumber pengharapan. Berarti ada yang harus kita upayakan di situ. Tinggal senari di dalam. Waduh, orang kita itu asal gue masih cakona. Nah saya ada tengah asih dia kan hawangan mana haludian ada tujuh patupa asuaran di pasawata. Wah orang doa mewakaina pataru diri meletung sesukai dari kamu pengalaman yang matai. Asal gue itu bahasa jauh di keluarga. Mana masih gul-gul dan mulu. Orang berjuru, sehingga nggak bertemu gula berjuru, setok mas tahan soalnya, nggak sani gula masih tua itu, yang ada berjuru, setok som, saya bertahan, wah itu ama, walau kita nggak mulai sendiri, batu turu diri asal itu paham, asal tahu, belum materi kita, disukun dan tutup tahun, kita harus saling menerima antara satu yang lain. Dan itu harus kita upayakan mulai dari diri kita. Sesungguhnya mengalahkan kesombongan hati atau keangkuhan itu tidaklah susah. Tetapi kita harus tahu caranya. Caranya kita harus menyadari bahwa kalau kita bertahan di suasana kesombongan itu, atau kita bertahan di pendirian kita itu, kita harus menyadari apa dampaknya.
Di Roma 8 ayat 6 sampai 7, di situ ada dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Apabila kita menyadari keinginan daging atau bertahan dalam tadi sikap yang tetap mempertahankan sumber persoalan itu dalam diri kita, ujung-ujungnya adalah maut. Kalau dibotok ke amalo, kalau semar juga di mana dihadiri yonna, tang ulo pataru diri, ale tu hamaguan doa di ujung ini, pasti mana hama dia ke, pelur dari tempat juga ini. Kalau tak kasih bisa dari ina, kalau bar juga di mana di sini hadiri yonna ini, babon tu hamaguan doa ini, pasti nang oleh mana mata habis. Yang sering terjadi kita tidak menyadari bahwa dari kita bertahan di keangkuhan itu, bahwa itu akan membawa kita kepada maut. Itu yang menjadi persoalan. Sesungguhnya kalau di tengah keluarga tetap dipertahankan permasalahan kita di kedengkian itu, maka sudah pasti keluarga itu akan menuju kehancuran, masirang menuju maut dan sengsara. Di dunia usaha, kalau kita bertahan di cara kita berbisnis itu yang tidak baik, contoh paling menipu, sejai kilo, mangkal jauh mah, kalau saya tahan kita di sini, ujung-ujungnya usaha itu akan menuju kehancuran, hancur. Jadi kalau kita menyadari rupanya itu akan membawa kita ke arah maut, maka sudah pasti kita akan melepaskan itu. Itu cara yang pertama, agar kita tidak bertahan di keangkuhan itu atau di posisi tetap menjadi sumber permasalahan itu. Sadarilah bahwa itu akan membawa kita ke kehancuran. Apabila kita tetap memelihara sakit hati dalam hati kita, kemudian sakitnya pun di sini tetap dipelihara sakit hati. Pelihara sejuang memang, ramah, mana semua tetap bertahan ya cikgu rohani. Tahulah kalau itu tetap kita tahan, itu akan membawa kita ke arah maut. Cawa tihotikna, marsahid nih dalam distruk, semua jago, belga jago, mulai disita mudah busuk sampah, baru jago busuk tangan apa belga jago. Tangaruh kau dia di jago nanggo sampah ibadah sungguh. Diri kita juga sesungguhnya demikian. Tanpa kita sadari banyak sampah-sampah kita simpan. Sampah apa itu? Sampah sakit hati, sampah persoalan-persoalan yang tidak berguna bagi kita. Untuk apa itu kita tahan-tahan? Tetap menjadi sumber permasalahan yang menjauhkan berkat atau keuntungan dari kita. Kalau kita tahu bahwa sakit hati itu, permasalahan yang kita tahan-tahan itu, dendam, amarah itu, kita simpan dalam hati kita, akan bawa kita kepada mungkin masahid menaksruk. Sudah pasti kita akan melepaskan itu. Kita akan bersedia mengampuni setiap orang. Akalapatan namartahan ina audo namorang inna birohana marsalo amatana anggoma dodo hadamio sertongan dari sini. Akalapatan namartahan kita ama tadok kolo nasala au masiptong merasa monak kita di sini anggoma dodo hadamio sebagasta. Akalapatan di huria dah honota kamu lah kasih ya. Kami bersitong, kamu semua anggoma dodo hasadau. Lebih baik mengalah, saling menerima antara satu dengan yang lain. Rupanya itulah kunci sukses, sehingga kita boleh sama seperti tema ini menjadi berkat dalam keberagaman. Jadilah sumber berkat, dan berkat sudah Tuhan sediakan. Hanya saja kita perlu menyiapkan wadahnya dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam kampung kita, dengan cara mengupayakan kerukunan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau telah mengajar kami agar kami mengupayakan kerukunan. Berikanlah Tuhan Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Terlebih semakin mengajar atau menambah pengetahuan serta kesadaran kami. Agar kami menyadari bahwa bertahan dalam posisi merasa menang tapi menciptakan kegaduhan tidak ada gunanya. Biarlah kami Tuhan mau mengalah, saling menerima antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerukunan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami semua menjadi sumber berkat di sekeliling kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.